Dan di video ini kami akan membahas tentang teori Dorothea Elizabeth Oren yang dikenal sebagai teori defisit perawatan diri. Saksikan video kami. Dorothea duduk di meja kerja, menatap tumpukan laporan pelatihan perawat vokasional. Ia tampak berpikir keras. Kau masih di sini, Dorothea? Ini sudah malam. Kau telah tergondang. Ada yang mengganggu. Aku tak bisa berhenti memikirkan itu. Perawat bukan hanya itu dari dokter, mereka punya peran sendiri. Peran seperti apa? Menolong mereka yang tak mampu merawat dirinya. Itu inti perawatan. Dorothea sedang mengajar. Ia berdiskusi dengan mahasiswa keperawatan. Martha sebagai mahasiswa ingin bertanya dan segera mengangkat tangannya. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana kita tahu kapan pasien butuh bantuan dan kapan pasien bisa mandiri? Itulah inti dari teori yang sedang saya kembangkan. Kita bisa melihat kemampuan perawat dari pasien. Jika mereka tidak mampu, perawat hadir untuk mengisi kekosongan. Teori saya sederhana. Jika seseorang tidak bisa merawat dirinya sendiri, kita bantu. Tetapi tujuan akhir kita adalah untuk membuat mereka mandiri kembali. Jadi perawat bukan hanya merawat, tapi juga mendidik. Tepat sekali. Kita bukan hanya tangan yang untuk menyika luka, tetapi juga suara yang bisa mengembalikan harapan. Saya sudah tidak bisa makan sendiri lagi karena saya sudah tua. Untuk apa saya belajar makan sendiri lagi? Karena ibu masih hidup, dan hidup berarti berusaha untuk merawat diri sendiri sekecil apapun itu. Semua orang melakukan untukku, saya hanya duduk dan menunggu. Itu bukan merawat ibu saya, itu namanya menggantikan. Saya ingin ibu bisa berdaya lagi. Inilah defisit perawatan diri. Ia butuh bantuan, bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Perawat harus hadir sebagai penopang. Keperawatan adalah seni dan ilmu untuk membantu individu mencapai kemandirian. Kamu terlalu banyak mencatat, Dorothea. Kita butuh tindakan, bukan teori. Tindakan tanpa pemahaman akan mengulang kesalahan. Aku ingin tahu kapan perawat bisa membantu dan kapan perawat bisa mengajar. Pasien itu sakit, mereka butuh bantuan, bukan pelajaran. Justru karena mereka sakit, kita harus buat mereka bangkit, bukan buat mereka bergantung. Inilah yang saya maksud. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, mandi, atau berpakaian, itulah defisit perawatan diri. Perawat harus mengisi kekosongan itu. Dorothea mempresentasikan konsep self-care defisit kepada Dewan. Saya menyebutnya defisit keperawatan itu bukan kelemahan, tetapi titik awal kerja sebagai perawat. Terlalu abstrak, pasien butuh tindakan cepat, bukan filosofi. Justru karena kita terburu-buru, kita lupa bahwa kesembuhan sejati adalah ketika pasien bisa berdiri sendiri. Dan bagaimana Anda mengukur keberhasilannya? Ketika pasien bilang saya bisa, bukan tolong bantu saya. Ternyata konsep self-care defisit ditolak oleh Dewan Rumah Sakit. Dorothea tidak menyerah. Ia mulai menulis, mengajar, dan menyusun teori secara sistematis. Tahun 1971, teori Oren diterbitkan. Mahasiswa keperawatan mulai mempelajarinya. Martha, salah satu muridnya, menerapkan teori itu di lapangan dan berhasil membantu pasien stroke pulih lebih cepat. Teori ini sudah diajarkan di kampus-kampus. Banyak yang menerapkannya. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa pekerjaan mereka bukan hanya mengganti perban, tapi mengembalikan harapan. Dan ibu sudah melakukannya untuk kami semua.
Ibu Sari menulis di buku harian. Dinda melihat dari jauh. Hari ini aku berjalan 2 langkah. Bukan hanya kaki yang bergerak, tapi juga harapan. Terima kasih, Dinda. Ibu Sari hebat, ini sudah bisa merawat diri sendiri. Karena kamu percaya saya bisa. Dinda melihat Ibu Dorothea yang sedang duduk di taman rumah sakit dan sedang memperhatikan Ibu Sari yang sangat bahagia. Dinda menuju ke arah Dorothea dan memberikan surat yang ia sudah tulis dari awal. Begitulah seharusnya keperawatan. Bukan hanya menyentuh tubuh, tetapi juga jiwa.